Raka Adinata adalah seorang aktor muda berbakat yang karirnya tak kunjung melejit meskipun sudah berusaha keras. Berbagai audisi ia jalani, tapi selalu gagal. Sutradara dan produser seakan tak pernah meliriknya. Setiap malam, ia termenung dalam keputusasaan, membayangkan masa depannya yang suram. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan seorang pria tua misterius di sebuah kafe yang memberinya kartu nama bertuliskan, Nyai Lara Kirana, penguasa alam gaib. Dibakar rasa penasaran dan putus asa, Raka menghubungi nomor yang tertera. Suara lembut seorang wanita menjawab di seberang telepon, mengundangnya ke sebuah villa tua di pinggiran kota. Malam itu juga, ia menuju tempat yang dimaksud. Villa tersebut terlihat sangat tua dan suram, dengan pepohonan yang menjulang tinggi mengelilinginya. Udara di sana terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana terasa begitu mencekam. Setibanya di sana, ia disambut oleh seorang perempuan cantik bergaun merah. Kulitnya pucat seperti porselen, matanya berkilau seperti permata, dan senyumnya begitu menggoda. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Lara Kirana, sosok jin yang menawarkan perjanjian. Aku bisa membuatmu terkenal dan sukses, tapi kau harus menikah denganku di alamku, ucapnya dengan suara merdu yang terdengar seperti mantra. Raka yang terdesak dan buta akan ketenaran menyetujui perjanjian itu tanpa pikir panjang. Sebuah ritual pun dilakukan. Di dalam ruangan besar yang diterangi cahaya lilin redup, Raka duduk di tengah lingkaran berisi simbol-simbol kuno. Nyai Lara Kirana berdiri di hadapannya, melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara itu menggema, seolah berasal dari dimensi lain. Raka merasakan tubuhnya melayang sesaat, dan ketika ia sadar kembali, ia telah mengenakan cincin berwarna hitam di jari manisnya. Sejak saat itu, karir Raka melejit. Tawaran bermain film datang bertubi-tubi, namanya menjadi perbincangan, dan ia menjadi bintang paling bersinar. Ia menikmati ketenarannya, berpesta dengan para selebritas, dan menikmati pujian dari penggemar. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Seiring waktu, ia mulai mengalami kejadian aneh. Di tengah malam, ia sering mendengar bisikan yang menyebut namanya. Saat bercermin, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya, mengenakan gaun merah yang familiar. Kadang, saat ia tertidur, ia merasakan sentuhan dingin merayap di kulitnya, seolah ada seseorang yang berbaring di sampingnya. Gangguan semakin intens. Saat berada di lokasi syuting film horor, seorang kru tiba-tiba menjerit histeris karena melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri di belakang Raka. Namun, saat kru lain melihat ke arah yang sama, sosok itu lenyap. Kamera yang digunakan pun tiba-tiba rusak, dan hasil rekaman menunjukkan bayangan merah yang muncul di setiap adegan Raka. Di rumahnya, televisi sering menyala sendiri, menampilkan wajah samar seorang wanita yang tersenyum menyeramkan. Lampu kamar berkedip-kedip, dan setiap malam ia merasakan ada yang mengelus rambutnya saat tidur. Suatu malam, ia terbangun dengan nafas terengah-engah, mendapati dirinya sudah berada di luar balkon apartemennya, nyaris terjatuh. Ia merasa seperti ada yang mencoba menariknya ke bawah. Saat berada di pesta dengan beberapa selebritas, seorang rekan artis tiba-tiba kehilangan kesadarannya setelah tanpa sengaja menyentuh cincin hitam di tangan Raka. Setelah sadar, ia menatap Raka dengan mata kosong dan berkata dengan suara berbeda, "Kau milikku, Raka. Jangan pernah mencoba lari." Ketakutan mulai menghancurkan Raka secara perlahan. Ia mengalami insomnia, tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya tampak semakin pucat. Saat wawancara televisi, kamera sempat menangkap bayangan seorang wanita bergaun merah yang berdiri di belakang Raka, meskipun di lokasi tidak ada siapapun selain kru dan wartawan. Hal ini menimbulkan kehebohan di media sosial, banyak yang berspekulasi bahwa Raka diganggu oleh makhluk halus. Dalam ketakutan, Raka mencari cara untuk membebaskan diri. Ia mendatangi seorang dukun sakti yang memberinya solusi, namun dengan peringatan keras, jangan pernah menolak perjanjian dengan makhluk gaib, sebab bayaran yang diminta lebih dari sekadar nyawa. Namun, Raka tidak peduli. Ia hanya ingin terbebas dari teror ini. Ritual pemutusan perjanjian dilakukan, namun di tengah prosesi, suara tawa melengking memenuhi ruangan. Nyai Lara Kirana muncul dengan wajah murka. "Kau mengingkari janjimu!" Raka berteriak, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, dan matanya perlahan menjadi kosong. Keesokan harinya, ia ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya dengan senyum kaku di wajahnya. Anehnya, di sudut ruangan terdapat gaun merah tergantung, dan di cermin, ada tulisan dengan darah. Perjanjian ini abadi.